Saya senang banget waktu diajarin bahwa, wah, kita tuh harus melek sama urusannya duit. Kita nggak boleh tuh yang namanya, kalau kita nggak mata duitan ibaratnya. Kita perlu untuk bisa ngelihat uang itu sebagai suatu apa ya, seksi gitu, dan kita lakukan apapun untuk mendapatkan dan menghasilkan uang. Kita harus mengejar uang tersebut supaya bisa dapat gitu ya. Dan kita nggak boleh ragu dan takut untuk kita menghasilkan uang lebih banyak. Nah, di satu sisi, wih bagus sekali. Dan ketika saya dapat, itu saya semangatnya minta ampun. Karena itu yang bikin saya jadi kayak terpacu untuk berkarya lagi, mikirin segala sesuatunya, apa yang harus aku karyakan lagi, karyakan lagi, karyakan lagi, karyakan lagi. Ya, dan eh, pada saat itu pokoknya apa aja diduitin deh. Woi, dan seru banget gitu. Semuanya jadi kayak dipajekin gitu. Tanda kutip ya. Apa yang tadinya nggak bisa saya duitin, jadi saya duitin semua gitu. Tapi ternyata ada salah satu sahabat saya yang bilang, bro, kenapa kok lu jadi apa-apa duit ya? Gitu. Di situ saya mikir, ini orang lagi nilai gue, yang ngejudge gue ya. Tapi enggak, memang karena saya bergerak dari situ, saya jadi kayak apa-apa duit, 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 duit. Jadi kayak bergerak dari lack gitu, dari energi kekurangan. Ya, saya berpikirnya kayak justru gue lagi semangat banget buat ngasilin uang gitu ya. Kelihatannya positif. Tapi ternyata hmm, ternyata saya bergerak dari energi kekurangan, bahwa seolah-olah uang itu nggak cukup buat saya dan saya selalu kekurangan uang sehingga saya harus terus mencari uang dan apa-apa saya duitin. Dan sebenarnya nggak ada orang yang seneng diduitin sebenarnya. Sebenarnya ya. Kalau 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 saya mintain ada duit kayaknya seneng nggak? Ya enggak gitu. Tapi kalau misalkan kita memang value yang kita bisa berikan dan transaksional, ya istilahnya memang karena transaksi yang baik gitu ya. Bukannya transaksional dalam artian apa-apa dihitungin gitu. Itu malah biasanya orang malah kabur gitu ya. Karena nggak ada orang yang suka dijualin sebenarnya, tanda kutip ya. Karena itu program bawah sadar ya. Banyak orang yang kayak, kalau misalkan contoh ya, Anda dikasih brosur gitu ya. Biasanya mungkin refleks Anda akan gitu ya, langsung ngindar gitu ya. Nah, jadi ketika hal ini terjadi dalam diri saya juga jadi terflashback sama salah satu, ada orang ya yang datang gitu nyamperin saya, wah Rio gini, wah ini orang luar biasa gini 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 gini, langsung nyamperin. Terus udah gitu, oh yo, kapan nih Rio kita bikin barengan project bareng gini gini gini, wah ini kemarin sih itu juga udah projectan sama aku, si Ono projectan sama aku juga pengen projectan sama kamu, pokoknya kita harus projectan deh gini 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 gini, pokoknya nanti nanti begini 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 begini. Wah, ini orang baru ketemu gitu ya. Datang-datang udah ngomongin proyekan-proyekan. Ini yang kalau misalkan kata guru saya, kalau belum kenal, jangan langsung ngajak kawin. Ya, kasih kesempatan dulu, PDKT dulu ya, biar supaya lebih enak gitu ya, baru ajak kawin. Nah tapi Pak, kan boleh juga dong hard selling, langsung hajar ajak kawin. Contohnya kayak misalnya, kayak di TMO misalnya. Ya, take me out, langsung datang dengan kasih lihat semua pencapaiannya gitu ya, bangun otoritas, ya saya adalah pengusaha ini, mobilnya bagus apa segala, rumahnya mewah, ya ceweknya langsung mau sama hartanya gitu ya. Yes, tapi mau sama hartanya kayak mau apa kayak yang penting mau gitu kan, nggak pusing gitu. Itu juga boleh juga dan sah-sah aja kayak gitu. Nah, dan ketika dilakukan seperti itu, ternyata pas sama saya sih, it's works juga gitu ya. Saya ngasilin cukup oke gitu di masa-masa itu. Tapi ternyata saya juga nggak menemukan happinessnya karena saya ngerasa kayak saya bergerak dari memang sebuah kebutuhan untuk akan uang gitu. Jadi kayaknya apa-apa tuh dikejar-kejar uang, uang, uang gitu ya. Jadi kayak kayak apa-apa diduitin gitu. Dan ternyata ya saya juga pas lagi dilakukan itu sama orang tadi, contohnya ya, saya juga nggak merasa nyaman. Dan ternyata memang teman-teman saya juga ngerasa nggak nyaman karena apa-apa dihitung, apa-apa diduitin. Dulu tuh si Rio dikenal memang karena orang yang selalu berbagi ya. Dan saya ngerasain rezeki saya makin meningkat ketika saya berbagi. Di saat saya justru bergerak dari kondisi seperti itu, malah income saya ada turun, terus saya jadi dibenci sama orang lain. Ya, ada yang tadi hubungannya kita bagus banget, jadi tiba-tiba berantakan dan saya harus memulihkan itu hampir 1 tahunan untuk memulihkan hubungan itu. Karena apa? Saya bergerak dari sebuah kekurangan dan saya jadi tiba-tiba yang dulunya saya fokus dari berbagi, suddenly saya apa-apa uang, 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 apa-apa tuh saya duitin.
Nah ternyata lucunya di saat kita nggak needy, kita nggak kayak orang yang setengah mati akan uang itu, justru uang malah datang dengan lebih banyak gitu. Itu lucunya ya, kayak paradoks kalau kata orang. Sesuatu yang kebalikannya gitu. Di saat kita malah butuh banget, kita jadi needy sekali, dan kita jadi apa-apa duit, duit, duit. Tapi saat kita malah ya biasa aja gitu ya, dan percaya dan yakin bahwa ya uang pasti akan datang sendiri, ya pasti akan ada, dan kita nggak kekurangan akan uang. Ternyata di situ malah datang banyak sekali. Tapi buat sampai di titik ini, Anda nggak boleh ada satupun keraguan, nggak boleh ada limitasi di dalam diri Anda. Kalau misalkan Anda bilang, uang datang, uang datang, uang datang, uang datang, uang datang. Itu biasanya di bawah sadarnya ada underlying emotionnya yang ngomong bahwa, ya susah sih uang datang gitu ya. Tapi ya udah, kita afirmasikan, uang datang, uang datang, uang datang, rezeki banyak, yes, 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 kaya, 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 saya kaya, saya kaya, saya kaya. Tapi bawah sadarnya bilang, kapan, kapan kayanya, kapan kayanya, gitu ya. Nah kalau kayak gitu percuma ya. Jadi kalau misalkan afirmasi itu memang boleh dibilang sulit lah kalau Anda mau menabrakkan ya sesuatu, ibaratnya bukannya nggak bisa, bisa aja karena mungkin ada yang berfungsi juga, tapi banyak juga yang teman-teman saya nggak berfungsi dengan cara itu karena dia menabrakkan semua yang ada, pemahaman-pemahamannya dia yang dulu dengan pemahaman baru. Teorinya adalah air itu kalau diisi dengan gelas, itu kalau diisi dengan air putih terus menerus, lama-lama yang kotornya itu hilang gitu ya karena keluar gitu. Ya itu kalau gelas. Kalau pikiran manusia tidak seperti itu. Cie. Wih, kayak horor gitu ya. Well actually memang karena kalau misalkan kita mensugesti kita terus gitu ya, kayak misalkan dengerin audio sugesti atau semacamnya, kita hanya akan hafal. Ya kita hafal. Tapi kalau kita nggak memutuskan untuk mengambil itu menjadi sesuatu hal yang kita pahami di dalam diri kita, di dalam bawah sadar kita, dan kita yakini, ya hal itu akan hanya menjadi seperti sebuah lagu yang kita hafal. Ya, tapi ya Anda tidak memutuskan apa-apa untuk mungkin ya mengubah hidup Anda kalau memang masih ada program bawah sadarnya yang nyangkut. Ibaratnya gini, kalau di handphone ada virusnya, mau handphonenya sebagus apapun, Anda install aplikasi apapun, selama itu bukan aplikasi antivirus yang ngapus virus yang tadi, maka virus itu akan mengganggu kinerja handphone Anda, ya. Dan seberapa banyak pun Anda install program positif Anda, ya ceritanya kan ya program positif nih, install program money management, problem magnet uang, kekayaan, magnet rejeki, magnet keberlimpahan lah, apalah. Tapi di bawah masih ada virusnya underlying, ya mencret, nggak jalan. Karena apa? Susah setengah mati. Kalaupun jalan, ya mati-matian lah ya. Kerja keras, ada hasilnya ada gitu ya. Tapi kalau limitasi ini belum dilepaskan, ibaratnya virusnya masih ada, itulah yang saya bilang dengan fenomena tidak selaras. Ya tubuh, pikiran, dan jiwa nggak sinkron. Satu bilang A, bawah bilang B. Atas bilang C, bawah bilang Z. Ya, jadi nggak nyambung gitu. Satu sisi yes yes yes, go go go, kaya kaya kaya, hore 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 hore, di bawah sadar kaya dari Hong Kong ya, utang aja kemarin belum bayar 10.000 sama si abang di depan ya. Jadi itulah jadi nggak sinkron. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah lepaskan dulu semua virusnya, lepasin dulu semua limitasi hambatannya, baru deh kita ngomongin tentang kesuksesan. Kita ya semua yang kita belajarin, semua aplikasi di dalam handphonenya kita ini, handphone bawah sadarnya, aplikasi sukses, aplikasi cara cari uang, ya kan duit mesti dicari, itu aja duit mesti dicari ya, sebenarnya nggak usah dicari ya, biarin datang sendiri. Aplikasi bikin value, aplikasi bisnis, datang ke training, ke apa segala macam, ilmu kuliah, ilmu dari sana sini, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, itu akan berfungsi dengan sangat baik ketika semua virus sudah dieliminasi, sudah dimusnahkan dulu. Jadi yang pertama adalah hapus semua virus-virusnya, ya sehingga semua handphone Anda bisa berfungsi dengan baik, dengan luar biasa, dan menghasilkan hasil yang dahsyat juga. Oke, so itu 10 menit. Ya, kalau Nas Diary it's 1 minute, ini it's 10 minutes. Ya, lama juga ya. Tapi terima kasih karena Anda masih belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you buat semua supportnya. Dadah, share ya.